Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang terhadap sesamanya. Nah, pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah, jelas di sini bahwa sikap yang dimiliki oleh Rasulullah adalah tegas terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang terhadap sesama muslim. Namun tahukah bahwa ternyata ada 3 orang yang dalam hal ini masih berstatus kafir, tetapi Rasulullah memuji ketiga manusia ini. Siapa mereka? Yang pertama, manusia yang masih kafir tetapi dipuji oleh Rasulullah, ia adalah Mut'im ibnu Adi. Dikisahkan tatkala Rasulullah hijrah ke Taif, maka baginda Rasul mendapatkan perlakuan yang buruk dari penduduk Taif. Rasulullah disambiti, ditimpuki, ditolak oleh penduduk Taif. Sampai dalam riwayat malaikat penjaga gunung geram, sampai minta izin, ya Rasulullah, sungguh keterlaluan masyarakat Taif ini. Izinkan aku untuk memusnahkan, menimpakan bukit ini kepada penduduk Taif. Tapi Rasulullah berkata, jangan, tidak perlu. Kalaulah saat ini mereka menolak dakwahku, itu karena mereka tidak tahu. Barangkali kalau saat ini mereka tidak mau menerima dakwahku, barangkali nanti anak-anak mereka yang akan menerimanya. Kalaupun nanti anak-anaknya mereka tidak mau menerimanya, barangkali nanti cucunya, keturunan kedua mereka yang akan menerimanya. Luar biasa kesabaran Rasulullah. Misal sahabat Usdun yang dirahmati Allah, Rasulullah bingung, di Taif hijrah tidak diterima, balik lagi ke Mekah. Ada satu kondisi, karena pada saat itu paman Rasulullah, Abu Talib, telah wafat. Kalaulah selagi Abu Talib masih hidup, maka ialah yang memberikan perlindungan kepada Rasulullah. Orang-orang kafir Quraisy tidak berani menggoda, mengganggu Rasulullah karena ia masih memandang sosok Abu Talib. Tetapi ketika Abu Talib telah tiada, maka Rasulullah pun agak sangsi, agak kebingungan ketika dia hendak balik ke kota Makkah. Maka sebelum berangkat ke kota Makkah, Rasulullah pun mengirim surat kepada beberapa bangsawan Quraisy. Dan hanya satu yang menjawab, yang bersedia untuk memberikan perlindungan kepada Rasulullah. Dialah Mut'im ibnu Adi. Mut'im kemudian mengumpulkan putra-putranya, kemudian mengawal Rasulullah sampai masuk ke kota Mekah. Ketika di gerbang kota Mekah, maka Mut'im ibnu Adi ia naik ke atas bukit dan berkata, wahai kaum Quraisy, sesungguhnya aku telah memberikan perlindungan kepada Muhammad, maka janganlah kalian mengganggu dia selama ia masih berada di bawah perlindunganku. Luar biasa apa yang dilakukan Mut'im ibnu Adi ini adalah mengandung resiko besar. Ia bisa dimusuhi oleh kabilah-kabilah kafir Quraisy lainnya yang memang memusuhi Rasulullah. Sampai pada satu ketika tatkala terjadi perang Badar, maka pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah memenangkan peperangan tersebut. Banyak tawanan yang ditawan dari pasukan kaum kafir Quraisy oleh kaum muslimin. Ketika itu maka Rasulullah bersabda, andai kata Mut'im masih hidup, maka Mut'im menjadi perantara orang-orang kotor ini, maka orang-orang ini akan aku bebaskan demi Mut'im. Mengingat jasa Mut'im ibnu Adi memberikan perlindungan kepada Rasulullah. Yang kedua, orang kafir yang dipuji oleh Rasulullah adalah Muhairi, seorang rabi Yahudi. Dikisahkan pada tahun ketiga Hijriyah, maka kaum kafir Quraisy berniat hendak menyerang Madinah dengan pasukan yang cukup besar. Maka rombongan dari Mekah bergerak menuju Madinah untuk menyerang pasukan kaum muslimin.
Pada saat itu kaum muslimin yang memang kalah jumlah mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah, bahwa ketika umat Islam, kaum muslimin diserang, maka kaum Yahudi akan membantu. Begitupun sebaliknya, apabila kaum Yahudi dimusuhi, maka kaum muslimin pun akan membantunya. Tetapi ternyata ketika pasukan kafir Quraisy bergerak menuju Madinah untuk mengepung Rasulullah, untuk menyerang Rasulullah, ketika sampai di Bukit Uhud, maka orang-orang Yahudi ini menarik mundur pasukannya. Dia mengingkari janji. Hanya satu orang yang tetap dia komitmen terhadap perjanjian tersebut, dialah Muhairi. Bahkan Muhairi sempat kembali kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kenapa kalian mengingkari perjanjian dengan Muhammad? Mari kita bantu Muhammad. Muhammad sedang terdesak oleh musuh. Sesuai perjanjian kita harus membelanya." Tapi di antara kaum Yahudi pada saat itu tidak ada yang mendengarkan Muhairi. Akhirnya Muhairi berkata, "Aku akan terus bertempur, maju berperang bersama Muhammad. Andai kata aku terbunuh, maka hartaku adalah milik Muhammad, bukan milik kalian. Dan Muhammad berhak melakukan apa saja terhadap hartaku ini." Berangkatlah Muhairi dari kaum Yahudi sendirian. Ia bertempur, bergabung bersama kaum muslimin. Dan pada peperangan tersebut, Muhairi akhirnya terbunuh. Rasulullah berkata, "Sungguh Muhairi adalah yang terbaik dari kaum Yahudi, dari umat Yahudi." Subhanallah. Dan yang ketiga, orang kafir yang dipuji oleh Rasulullah adalah Raja Najasyi. Jadi di awal perkembangan Islam, Islam belum begitu kuat. Banyak stressing, tekanan dari kaum kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan menekan orang-orang di Mekah yang mengikuti agamanya Rasulullah, agama Muhammad. Sampai akhirnya Rasulullah mengizinkan di antara pengikutnya ini untuk hijrah, untuk mengungsi agar ia tidak tertindas oleh kaum kafir Quraisy. Dan di antara tempat yang direkomendasikan oleh Rasulullah, kata Rasulullah, "Pergilah kalian ke Najasyi, ke Raja Najasyi, ke Abisinia." Raja Najasyi. Najasyi itu adalah gelar dari Raja Abisinia. Nama asli Raja Najasyi adalah Asama. Ketika mengetahui bahwa beberapa dari pengikut Rasulullah banyak yang mengungsi, meminta suaka lah katakan. Kalau sekarang istilahnya suaka politik. Mengungsi ke Najasyi, ke Abisinia, maka pasukan atau kaum kafir Quraisy pun kemudian mengirimkan utusannya. Dikirimkanlah 2 utusan dari kaum kafir Quraisy ke Asamah ini, ke Raja Najasyi ini. Nah, 2 utusan ini dia datang tidak dengan tangan kosong. Kenapa? Ketika kaum muslimin sudah semakin banyak, rombongan kedua terdiri atas 83 laki-laki dan 19 wanita diterima oleh Raja Najasyi untuk meminta suaka atau meminta perlindungan. Maka datanglah 2 utusan kaum kafir Quraisy. Ia bawa hadiah yang begitu mahal, yang begitu mewah, yang begitu indah untuk Raja Najasyi. Kemudian menghasut Raja Najasyi agar mengusir kaum muslimin dari Abisinia. Misal apa yang dilakukan oleh Raja Najasyi? Rasulullah sesungguhnya ia mengenal bahwa Asama atau Raja Najasyi ini adalah raja yang sangat adil. Maka dipanggilkanlah perwakilan dari kaum muslimin. Ditanya penjelasannya tentang Islam. Ditanya, kemudian dipanggil pula kaum kafir Quraisy. Dan dari 2 pendapat itu, Raja Abisinia begitu tertarik dengan Islam dan akhirnya dia bersyahadat. Beda dengan 2 yang tadi sebelumnya saya sebutkan, Raja Najasyi akhirnya dia masuk Islam. Namun belum mendapatkan pengetahuan yang banyak tentang Islam, maka Raja Najasyi pun kemudian meninggal dunia. Rasulullah berkata, hari ini seorang yang soleh dari seorang raja di Ethiopia telah dipanggil oleh Allah. Pemirsa, sahabat Rasul yang dirahmati Allah, inilah 3 orang yang walaupun awalnya berbeda agama dengan Rasulullah,
tetapi Rasulullah memuji orang ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.